Tahukah kamu bahwa ubi kayu dikenal juga dengan nama singkong atau ketela pohon? Merupakan umbi-umbian yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena merupakan sumber utama kalori dan karbohidrat. Selain sebagai makanan pokok di berbagai daerah Indonesia, ubi kayu juga dijadikan cemilan tradisional yang berbahan dasar ubi kayu seperti klepon, getuk, cemplon, atau combro. Jadi sebelumnya ubi kayu ini sudah dikupas kulitnya, kemudian dibersihkan, setelah itu direndam di air biasa selama 15 menit. Kemudian sisihkan. Sembari menunggu, panci kukusan sudah dipanaskan terlebih dahulu, kemudian dikukus selama 30 menitan atau hingga tekstur dari ubi kayu tersebut lembut. Untuk menghemat penggunaan gas, aku menggunakan panci elektrik. 30 menit pertama aku kukus, kemudian aku diamkan selama 30 menit, kemudian kukus kembali selama 30 menit. Ubi kayu yang sudah dikukus, setelah itu kamu sisihkan dan kamu haluskan menggunakan garpu. Jika susah menggunakan ulekan, kamu bisa menggunakan garpu terlebih dahulu. Kalau sudah cincang atau halus kasar, baru kamu haluskan menggunakan tumpukan seperti ini sampai benar-benar teksturnya lembut dan mudah diolah. Jika teksturnya sudah lembut seperti ini, kamu sisihkan di wadah tertentu atau wadah terpisah. Untuk tekstur seperti ini biasanya dibuat untuk olahan getuk. Tapi kali ini aku olah dengan cara berbeda. Kamu sediakan ubi kayu yang sudah dihaluskan, kelapa parut yang sudah disangrai, gula palem, wijen hitam putih, kemudian menggunakan keju parut, dan mentega. Untuk bahan-bahan tertentu, kamu bisa jadikan opsional seperti wijen hitam putih atau gula palem bisa diganti dengan gula pasir. Sebagai tambahannya, aku menggunakan 3 sendok makan tepung maizena atau biasa disebut tepung jagung. Siapkan bahan di meja kerja atau wadah tempat untuk membuatnya. Untuk mempermudah pencampuran bahan-bahannya, aku gunakan nampan biru ini sebagai alas. Sediakan bahan utamanya yaitu adalah ubi kayu yang sudah dihaluskan, kemudian campurkan mentega. Campurkan tepung maizena secara bertahap, aduk sampai benar-benar adonannya menyatu satu sama lain. Bentuk adonan ubi kayu ini hingga kalis. Maizena adalah tepung pati jagung yang sering digunakan sebagai bahan pengental dalam masakan dan kue. Ada beberapa manfaat dari maizena tersebut, yaitu sebagai pengental, alternatif gluten free. Maizena bebas gluten sehingga cocok untuk orang dengan sensitivitas gluten atau penyakit celiak. Jadi dengan menghubungkan atau menggabungkan ubi kayu kukus dengan maizena, kamu bisa menjadikan manfaat dari kedua bahan ini untuk mendapatkan berbagai resep seperti yang aku buat. Jika adonannya sudah kalis, selanjutnya kamu taburi dengan wijen. Wijen ini aku gunakan wijen hitam dan putih untuk mempercantik tampilan dan menambah rasa yang umami pada adonan ubi kayu. Untuk bahan ekonomisnya, aku gunakan kelapa parut. Kelapa parut ini aku beli dari pasar, kemudian aku sangrai secara manual menggunakan kuali. Dan kalau udah, kamu tambahkan gula palem. Gula palem ini bisa kamu ganti dengan gula pasir atau kamu bisa gantikan dengan stevia. Bahan-bahan ini kamu bisa temukan di pasar atau di toko-toko sembako. Karena tekstur dari ubi kayu ini berbeda dengan tepung terigu, jadi agak lebih berat ya untuk mengadonnya secara manual seperti ini. Nah, kalau udah, kamu pindahkan ke meja kerja seperti ini. Karena bahan-bahannya sudah dicampur semuanya. Kalau sudah, kamu bisa menggilingnya menggunakan gilingan kayu seperti yang ada di video. Supaya tidak terlalu lengket, kamu bisa mengolesnya dengan sedikit minyak pada bagian permukaan kayu gilingan. Untuk tingkat ketebalannya, kamu bisa sesuaikan dengan selera. Jadi aku menggunakan media untuk membuat cetakannya dari toples kecil untuk menyimpan garam. Terus aku menggunakan lubang kecil dari botol mineral, seperti yang kamu lihat pada video. Jika sudah, kamu sisihkan kembali yang sudah dicetak adonannya. Tinggal kamu alaskan dengan minyak goreng bagian wadah atau tatakan biru ini supaya tidak terlalu lengket ketika mulai kita mau menggorengnya. Untuk bentuknya memang menyerupai donat, tapi kamu bisa ganti dengan bentuk-bentuk lainnya. Sesuaikan dengan selera yang kamu mau atau selera si kecil. Kalau sudah selesai, kamu tinggal panaskan wajan. Wajan anti lengket ini tidak perlu menggunakan mentega atau tidak perlu dioles dengan minyak goreng. Jadi, kamu tinggal panggang donat ubi kayu ini atau donat gepeng ini sampai benar-benar teksturnya sudah sedikit mengeras atau bentuknya kuning kecoklatan seperti yang ada di video. Cemilan sehat sederhana bisa kamu dapatkan di rumah dan bisa kreasikan bersama keluarga.